Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan menuntut ilmu dan kesempatan menambah amal jariah kita, menambah ilmu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang kita sisakan di dunia ini tidak tersia-siakan. Karena berulang kali Allah Subhanahu wa taala dan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh anak cucunya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena nikmat sehat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pergunakan untuk apa di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Dan waktu luang kita, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita, dipergunakan untuk apa waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis-majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang tertidur di majelis ilmu pun itu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas perjalanan hidup manusia yang agung, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk salat, tapi Allah tidak melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk berpuasa, kan tapi Allah tidak butuh dengan puasa. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, kan tapi Allah enggak beribadah. Akan tetapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa disebut beriman? Karena orang-orang yang beriman itu lisannya ratban bidzikrillah. Lisannya itu basah dengan berzikir kepada Allah. Salawat juga termasuk zikir. Ketika kita perbanyak salawat di waktu luang, apa kata Rasul? Ketika seorang hamba itu bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan doakan dia sebanyak 10 kali. Balasannya 10 kali. Maka dari itu, waktu luang kita ketika kita tidak bisa mengamalkan sebuah amalan yang lumayan berat, lisan kita saja yang berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengapa penting membahas sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dengannya kita akan mengetahui betapa beratnya menjadi beliau sallallahu alaihi wasallam dan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga kita sebagai umatnya harus mencintai balik beliau. Ketika beliau sakaratul maut, apa yang disampaikan kepada malaikat maut? Wahai malaikat maut, apakah seperti ini umatku merasakan sakitnya sakaratul maut? Tidak wahai Muhammad, saya mencabut nyawamu ini lemah lembut. Saya mencabut nyawamu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dengan lemah lembut.
Tapi saya tidak menjamin umatmu seperti apa. Apa jawaban Rasulullah di tengah sakaratul maut sallallahu alaihi wasallam? Timpakanlah semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada diriku sekarang, agar tidak ada umatku yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merasakan sakitnya sakaratul maut. Kalau kita ketika kita tertimpa sebuah musibah atau sakit, bila perlu orang lain yang merasakan, tapi tidak terhadap Rasul. Itu baru di dunia. Di akhirat nanti, setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Semuanya sudah dipakai. Rasulullah hampir menyampaikan doa mustajab itu kepada penduduk Taif. Ketika beliau berdakwah di Taif, Amul Huzn, dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah SAW ingin mendapatkan perlindungan, support, banyak yang masuk Islam, akan tapi sampai anak kecil melempari beliau dengan batu. Akhirnya malaikat penjaga gunung dan malaikat Jibril alaihi wassalam menyampaikan kepada Rasul, "Ya Muhammad, berdoalah engkau kepada Tuhanmu, niscaya aku akan balikkan gunung ini atau bukit ini kepada penduduk Taif." Kata Nabi SAW, "Tidak. Mereka adalah umatku yang tidak tahu. Siapa tahu kelak di kemudian hari muncul dari cucu-cucu mereka orang-orang yang beriman denganku." Disimpan doa Rasulullah SAW. Digunakan di yaumul mahsyar. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa ma'atallahi biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta kita kumpulkan ditinggalkan buat ahli waris. Ahli warisnya berantem. Rumah kita bangun, kita meninggal, istri kita yang menempati. Istri kita nikah lagi. Selesai, bukan punya kita. Di yaumul mahsyar, semua umat manusia menunggu hisab. Menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berani sampai-sampai para manusia datang kepada Adam, "Wahai Adam, engkau adalah ciptaan Allah yang pertama. Abuna, engkau adalah ayah-ayah kami." Lastu ana. Saya nggak bisa meminta itu kepada Allah. Karena aku mempunyai dosa kesalahan. Sampai datang ke Nabi Allah Nuh, tertolak juga. Nabi Nuh nggak bisa. Saya sudah nggak punya apa-apa. Datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa nggak bisa. Sampai ke Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, nggak ada yang berhak. Akhirnya para manusia di yaumul mahsyar, kita bayangkan fi dhihnina, di bayangan kita, orang-orang menunggu hisab saking lamanya, bahkan mereka sesama mereka berkata, "Sudah mulai saja hisab. Mau surga-surga, mau neraka-neraka." Keadaan di yaumul hisab seperti itu. Gak ada urusan mau surga ataupun neraka. Karena Allah tidak pernah murka semurka itu. Sudah hisab saja ya Allah. Mau saya masuk neraka, masuk dah. Mau saya masuk surga, masuk. Yang penting mulai dulu. Kemudian umat manusia datang kepada Sayyiduna Muhammad SAW. "Ya Nabi Allah, ishfa' lana." Apa kata Rasulullah SAW? "Ana laha." Saya pemiliknya, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah bersujud dan bertahmid, bertahlil, belum pernah menggunakan kalimat itu selama di dunia. Akhirnya Allah SWT mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu, karena Nabi Muhammad dalam keadaan sujud. "Isfa' tu syafa'." Berilah syafaat sesukamu, aku akan kabulkan. Apa jawaban beliau? "Ummati, ummati ya Rabb." Umatku. Makanya umat Islam adalah umat yang akhir, akan tapi hisabnya terlebih dahulu. Begitu cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
Akan tapi mayoritas kaum muslimin tidak mempelajari sirahnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berjuang menegakkan kalimat tauhid, berperang di jalan Allah, terluka di jalan Allah. Bukan memakai ilmu-ilmu kebal, nggak ada. Rasul pun terluka di peperangan. Maka dari itu, dari rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, ulama ya, menuliskan beberapa kitab-kitab sirah, itu kita harus pelajari. Karena dengan mengetahui ilmu tentang sejarah hidupnya Nabi SAW, itu kita akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan umrah qada. Ya, umrah qada, ya umrah ya seperti yang kita ketahui ya, mempunyai arti ya umrah. Ya. Qada, kenapa disebut qada? Karena sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya radhiyallahu taala anhum itu di perjanjian Hudaybiyah, sulhu Hudaybiyah tidak jadi umrah. Ya. Mereka mempunyai kesepakatan perjanjian 10 tahun genjatan senjata antara muslimin dan musyrikin Quraisy. Sampai setelah berjalannya waktu, ulama mengatakan dalam hadis yang mutawatir, ya, di bulan Zulqa'dah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan umrah qada, umrah pengganti yang gagal di Hudaybiyah, dan tidak diperbolehkan seorang pun yang ikut serta kecuali yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi sahabat yang beberapa tahun yang lalu itu ikut umrah nggak jadi, hanya itu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Kemudian berangkatlah mereka kecuali yang syahid. Karena ada beberapa sahabat setelah perjanjian Hudaybiyah itu syahid. Ada peperangan apa minggu lalu? Khandak, ya. Atau disebut dengan bahasa lain dengan peperangan Ahzab. Terus penaklukan benteng Yahudi Khaybar, itu banyak para sahabat yang syahid. Jadi kecuali yang syahid itu tidak diajak oleh Rasulullah, dan anak kecil termasuk wanita juga tidak diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, sunnahnya beliau, karena sunnah itu ya, menurut Ustadz Ikrimah hafizahullah taala, ya, itu ada qauliyah, apa lagi? Qauliyah itu perkataan Rasul, fi'liyah. Fi'liyah itu amal Rasul, dan takrir, ya, penetapan Rasul diam atau Rasul menjawab atau mengeluarkan statement. Nah, adatnya sunnahnya Rasul ketika meninggalkan kota itu Rasulullah SAW tidak meninggalkan kota tersebut tanpa pemimpin. Maka dari itu urusan di Madinah Al-Munawwarah diserahkan kepada sahabat Uwaif, ya, bin Dhabit Ad-Daili, atau ulama berselisih faham. Satu lagi disebut Abu Rahim Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma. Beliau hanya membawa 60 onta digiring, 60 onta ini digiring oleh Najiah bin Jundub Al-Aslami radhiyallahu taala an. Berihramlah beliau untuk umrah dari Zulhulaifah. Ya. Kalau dari Madinah bisa dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Kemudian kaum muslimin, ya, diikuti oleh kaum muslimin ketika itu beliau berangkat dalam keadaan siaga. Ya. Karena Rasulullah ini tidak tahu bahwa orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy itu bisa berkhianat kapan saja. Ya, beliau bersiaga dengan membawa pedang dan pasukan karena khawatir orang-orang Quraisy berkhianat. Kemudian sallallahu alaihi wasallam itu membawa seluruh perlengkapan senjata. Ya. Senjata itu dibawa oleh Rasulullah. Ya.
menugaskan seorang sahabat yang mulia yang bernama Aus bin Khawl Al-Ansari bersama 200 orang untuk menjaga barang-barang itu. Jadi barang-barang itu dijaga. Onta 60 dan barang-barang alat-alat perang ditaruh di sebuah tempat dan dijaga oleh 200 orang. Lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa senjatanya layaknya orang berpergian jauh dengan pedang yang masih berada di dalam sarungnya. Ya, yang seperti kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang ketika penjelasan Hudaybiyah hanya membawa peralatan orang-orang musafir, ya, karena takut ada perampok dan lain-lain, hanya untuk mengamankan diri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan menunggangi untanya. Jadi, ya, kalau untanya Rasul itu mempunyai nama Al-Qaswa. Al-Qaswa diikuti kaum muslimin yang menyandang pedang-pedang mereka sambil mengelilingi Rasulullah SAW. Jadi dilindungi Rasulullah SAW. Dilindungi Rasul SAW. Ya, dengan bertalbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Seperti itu. Seperti lumrahnya orang bertalbiyah. Nah, melihat suara yang semakin bergemuruh, musyrikin Quraisy itu panas. Ya, karena kalimat tauhid, orang-orang yang benar-benar faham tentang tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya itu begitu agung. Maka mereka itu enggak kuat, mereka itu panas. Akhirnya musyrikin Quraisy, oh Muhammad telah datang ini, mau berumrah. Mereka keluar dari kota Makkah, menuju bukit-bukit. Kalau kita melihat letak geografis Makkah, itu seperti lembah, ya, di perlembahan. Karena Makkah itu sekalinya hujan gede, itu pasti banjir. Ya, karena daerahnya lembah. Jadi mereka keluar menuju bukit-bukit yang berada di sebelah utara Makkah untuk melihat kaum muslimin. Ya. Jadi kaum muslimin masuk ini dilihat oleh mereka. Nah, terjadilah perbincangan di antara orang-orang musyrikin ini. Mereka mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian rombongan yang menjadi lemah karena demam. Ya. Dianggapnya kaum muslimin, ya, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terserang demam yang menyerang kota Yasrib. Jadi sejak zaman dahulu itu penyakit itu ya ada. Ya. Tetapi Rasulullah SAW mendoakan, ya, agar kota Madinah menjadi aman dan sembuh semua sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya agar berlari kecil 3 putaran dan berjalan di antara 2 rukun, Yamani dan Hajar Aswad. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan agar mereka berlari kecil pada setiap putaran kecuali diabadikan oleh mereka. Jadi sahabat itu ketika disuruh oleh Rasul untuk berlari kecil, itu mereka ikut. Beliau memerintahkan seperti itu mempunyai hikmah yang diamalkan sampai akhir zaman. Hikmahnya apa? Beliau ingin memperlihatkan kepada kaum musyrikin kekuatan muslimin. Ini kota Madinah nih habis diserang demam, ya, sahabatnya masih bisa, ya, tawaf dengan berlari-lari kecil. Ya. Jadi amaliyahnya Rasul itu diabadikan sampai akhir zaman. Ini, ya, kenapa kita disunahkan untuk berlari-lari kecil ketika beberapa kali tawaf dan sa'i. Itu memang Rasulullah SAW tujuannya ingin menunjukkan kepada kaum musyrikin, ya, kekuatan kaum muslimin. Sebagaimana mereka diperintahkan untuk berittiba. Tahu berittiba? Membuka. Sebelah mana? Kanan atau kiri? Jangan salah, ya. Ada yang salah, biasanya ada yang salah. Yaitu untuk membuka bahu yang sebelah kanan. Tadi ada yang bilang kiri.
Yang kanan, ittiba itu yang kanan. Jadi yang terlihat itu sebelah kanan. Meletakkan ujung kain di atas bahu yang sebelah kiri. Jadi ujung kainnya diletakkan untuk menutupi bahu yang sebelah kiri. Itu kain ihram. Ya, kalau ada kain ihram di sini mungkin bisa praktek. Kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Makkah dari arah Thaniyah. Thaniyah itu apa? Orang-orang Madinah ketika menyambut Rasulullah SAW menyenandungkan syair Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Apa thaniyatil wada'? Itu di pembahasan awal beberapa bulan yang lalu itu sudah kita sampaikan. Thaniyatil wada' itu sebuah tempat di mana kota tersebut kalau mengantar keluarga atau mengantar umatnya untuk berpergian, itu batas terakhir kotanya. Thaniyatil wada'. Ya. Kalau kayak sekarang tuh kayak selamat datang atau selamat jalan. Itu thaniyatil wada'. Kemudian kaum musyrikin itu berbaris memperhatikan sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Orang musyrik benci sama Rasul, akan tapi masih memperhatikan Rasul. Kalau kita benci sama orang, kita lihat enggak? Kenapa Rasulullah SAW dibenci oleh musyrikin Quraisy tapi masih diperhatikan? Luar biasa. Kita saja sesama Islamnya ada perbedaan sedikit, udah deh. Ya. Nggak mau sodakoh. Sodakoh yang balas, yang gratis. Itu senyum kepada saudara kita, nggak mau. Tabassumika ala wajhi akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu itu dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai sodakoh. Jangan merengut. Ini orang-orang musyrikin benci terhadap Rasul, setengah mati bencinya. Tapi masih dilihat Rasulullah itu. Masuk ke kota Makkah, bertawaf itu dilihat, diperhatikan. Sallallahu alaihi wasallam tetap bertalbiyah hingga beristislam, ya, menghormat atau memberikan tanda kepada rukun sudut Hajar Aswad. Dengan tongkatnya kemudian Rasulullah SAW tawaf dan diikuti oleh kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Anas, Umar berkata, "Wahai putra Rawaha," Abdullah bin Rawaha, "di depan Rasulullah SAW dan di Masjidil Haram kamu berani membacakan syair." Ya, Nabi SAW berkata, "Biarkan dia, hai Umar, syair itu lebih cepat menembus mereka daripada meluncurnya tombak." Apa syair yang disenandungkan oleh Abdullah bin Rawaha? Salah satu, ana ambil beberapa bait saja. Khallu banil kuffari an sabilih. Biarkanlah kaum kafir di jalan mereka. Enggak ada paksaan di dalam Islam. Ya. Abdullah bin Rawaha mengatakan khallu bani kuffar an sabilih. Biarkanlah orang-orang kafir itu berjalan di jalan mereka. Khallu faqul li khair fi rasulih. Biarkanlah, karena semua kebaikan ada di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarkan. Jadi Abdullah bin Rawaha memberikan syair, mengatakan sebuah syair yang syair itu kata Rasulullah SAW itu lebih cepat menembus dada kita. Kata orang Arab, sebagian kalam yang fasih itu la sihra, seperti sihir. Berapa banyak orang yang tercuci otaknya dengan kalam yang indah, kalam yang dibungkus dengan hal-hal yang luar biasa. Oh, luar biasa nih orang nih, karena pintar berbicara. Kita lihat, kalau kita lihat berbicara ini mempunyai ilmu.
Kita cek sejarahnya, kita keluar dari pokok pembahasan sedikit. Adolf Hitler itu masa kecilnya itu apa ya? Seperti orang kalau ngomongnya tuh agak gagap. Tapi dilatih terus sampai menjadi orator. Dan bisa mempengaruhi orang-orang itu. Jadi syair itu juga seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya, melakukan berlari kecil dalam 3 putaran. Tatkala kaum musyrikin melihat mereka, maka mereka mengatakan, ini yang mengatakan orang-orang kafir, kalian mengira demam itu telah membuat mereka lemah. Lihat, mereka lebih militan dari kita. Mereka ini yang katanya orang-orang musyrikin terkena demam, akan tapi datang tawaf, sa'i dengan berlari, kayak semangat, militan mereka ini. Makanya kita sebagai umat Islam itu jangan menampakkan kelemahan kita di depan orang-orang musyrikin. Semakin dibakar, oh ini ternyata kelemahannya. Kelemahan kaum muslimin itu jangan pernah dihadapkan, jangan pernah diberikan, apalagi dibuka terang-terangan. Bila perlu kita tutupin. Ada orang-orang kafir tanya, Ustadz, Islam itu kok beda-beda ya? Oh, nggak ada. Islam itu satu. Jangan kita jelaskan sama orang-orang kafir itu bahwa Islam itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tidak ada. Ya. Islam itu satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, kalau mereka tahu bahwa Islam itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini sama ini musuhan, ini sama ini musuhan, ini sama ini musuhan. Lebih mudah memecah belah. Itu yang digabungkan oleh Rasul, itu yang diangkat oleh Rasul dakwahnya. Mempersatukan umat di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tawaf beliau melaksanakan sa'i ya, seperti yang kita ketahui. Kemudian ketika itu selesai melaksanakan sa'i, sedangkan hewan sesembelihan sudah diletakkan di Bukit Marwah, ya, beliau pun bersabda, ini tempat menyembelih kurban di setiap jalan Makkah. Ya. Jadi di setiap jalan Makkah itu adalah tempat untuk menyembelih kurban, kata Rasulullah SAW. Beliau pun berkurban di sana dan bertahallul. Bertahallul di situ. Begitu pula dikerjakan itu juga oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat untuk menggantikan orang-orang yang menjaga rombongan barang yang dibawa oleh Rasul. Karena yang 200 orang itu belum melaksanakan umrah. Gantian. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Makkah itu selama 3 hari. Pada hari keempat, orang-orang musyrikin mendatangi Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok tidak mendatangi Rasul SAW? Enggak berani. Orang-orang pengecut itu seperti itu. Enggak suka sama seseorang, sama tokoh, itu enggak berani ngomong langsung. Ngomong ke orang. Udah deh, kita nggak seneng sama dia. Udah jangan kasih tempat. Ya ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, katakanlah kepada sahabatmu, qul li ashabik. Yang dimaksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluarlah dari tempat kami. Udah deh, keluar, jangan lama-lama. Ya, waktunya telah habis. Luar biasa, hanya 3 hari, udah nggak kuat. Ya, mereka menyuruh Rasulullah SAW untuk pergi. Kemudian, keluarlah dari kami, waktunya telah habis. Maka Nabi SAW ya, tidak menjawab apapun. Kemudian Rasulullah SAW keluar
ya, dan berpaling ke arah Madinah Al-Munawwarah, kembali pulang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kejadian di umrah qadha, ya, umrah pengganti ini ada beberapa kejadian. Yang pertama, pada umrah ini Rasulullah SAW menikah dengan Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith Al-Amariyah. Rasulullah SAW sebelum memasuki Makkah mengutus Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Mengutus Ja'far kepada Maimunah. Sampaikan kepada Maimunah bahwa saya ingin menikahinya. Lalu Maimunah menyerahkan urusannya kepada Abbas. Siapa Abbas? Paman Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Karena saudara perempuannya Ummu Fadl merupakan istri Abbas. Pernah mendengar kalimat atau sebuah nama Ummul Fadl? Itu adalah istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas bin Abdul Muttalib menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Ya, tatkala beliau keluar dari Mekah dan beliau meninggalkan Abu Rafi agar ia membawa Maimunah. Jadi Rasulullah setelah akad nikah dengan Maimunah di luar kota Mekah, Rasulullah pulang ke Madinah dan meninggalkan sahabat Abu Rafi untuk menemani Maimunah Ummul Mukminin, ya, dan Ummul Mukminin Maimunah itu menyusul Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Umrah ini disebut oleh para ulama dengan sebutan umrah qadha sesuai judul kita, karena sebagai pengganti umrah Hudaybiyah atau sulh Hudaybiyah, karena terjadinya perjanjian di Hudaybiyah. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat, ya, menurut ulama-ulama sirah. Umrah qadha pengertiannya adalah umrah pengganti dari perjanjian Hudaybiyah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perjanjian umrah qadha itu ada peperangan, ya. Jadi setelah umrah itu enggak langsung berleha-leha, ya. Kalau di kitab-kitab sirah itu biasanya disebut ghazwah, kalau enggak ghazwah atau ma'rakah atau sariyah. Apa bedanya? Kalau ghazwah dan ma'rakah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut, ya, ikut di situ. Ya. Kita ulangin, kalau ghazwah dan ma'rakah itu biasanya Rasulullah ikut di pertempuran tersebut. Kalau sariyah, ya, utusan, itu biasanya Rasul tidak ikut. Ada peperangan Mu'tah. Ya. Wa hadhil ma'rakah akbar, dan ini peperangan yang terdahsyat sampai sebelum itu nggak ada peperangan yang lebih dahsyat dibanding peperangan Mu'tah. Kenapa? Ya. Peperangan yang terbesar dan terdahsyat yang pernah dialami oleh kaum muslimin semasa hidup Rasulullah SAW merupakan pendahuluan atau pembukaan dan persiapan bagi penaklukan negeri-negeri kaum Nasrani. Ya, perang ini terjadi di bulan Jumadil Ula, tahun ke-8. Bertepatan, kalau di Masehinya, itu 629 Masehi. Mu'tah itu adalah nama sebuah daerah atau qaryah, desa, ya, yang bernama Balqa. Balqa. Di mana? Di daerah Syam. Karena Syam pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan orang-orang Romawi itu menempatkan gubernurnya. Gubernurnya ini ya ngikut mereka. Ya. Kenapa sih kok sampai terjadi pertempuran Mu'tah? Ini pertempuran yang luar biasa. Semasa Rasulullah hidup, ini yang paling dahsyat pertempurannya. Kemudian
jarak antara tempat tersebut dengan Baitul Maqdis, yaitu Al-Quds, itu sekitar 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan bukan dengan kendaraan ya, tapi dengan kendaraan zaman dahulu, yaitu kalau nggak onta, jalan kaki. Ya kalau jalan kaki mungkin bisa lebih, dan menunggangi kuda. Kenapa terjadi sebab-sebab peperangan ini? Yang pertama adalah penyebab peperangan ini bermula ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat Al-Haris bin Umair Al-Azadi radhiyallahu ta'ala guna menyampaikan surat. Ya, pernah kita bahas ya, surat-surat Rasul SAW kepada penguasa Busra. Busra ini salah satu tempat di Syam. Yang ini sebenarnya bahasa kasarnya ini juga pembantunya orang-orang Romawi. Ya, tapi berlagak menjadi penguasa karena di backing dengan orang-orang Romawi. Kemudian ia dihadang oleh Surahbil bin Amr al-Ghassani, seorang penguasa yang mendapat mandat, yang mendapatkan perintah dari Kaisar. Tahu Kaisar? Untuk menjadi pemimpin di kota Balqa. Jadi Surahbil ini, Ibn Amr al-Ghassani, itu menangkap utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu diborgol, kemudian dihadapkan kepada Kaisar yang kemudian menebas ya, leher sahabat tersebut. Dan ini adalah kejahatan perang, karena utusan itu tidak boleh dibunuh. Ini deklarasi perang. Kalau sebuah utusan itu dibunuh, itu sama saja seperti menyerang sebuah negara atau wilayah. Karena perjanjian apapun dari zaman dahulu sampai kapanpun, utusan itu tidak boleh disakiti, dibunuh, nggak boleh. Dan ini terjadi baik di kaum muslimin ataupun di orang-orang kafir. Di orang-orang kafir pun sama. Jadi utusan tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Pembunuhan utusan tersebut merupakan bentuk kriminal yang paling keji, bahkan setara dengan menyatakan peperangan terhadap kaum muslimin. Ya, sampai berita tersebut kepada Rasul SAW, beliau tentu saja ya, marah, ya, luar biasa marahnya, dan beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan paling besar yang disiapkan oleh Rasul, 3.000 pasukan. Ini adalah pasukan Islam terbesar ya, yang belum pernah terkumpul seperti ini kecuali dalam peperangan Ahzab. Ya, kalau Ahzab itu kan terkepung kaum muslimin. Ya. Kemudian terjadilah beberapa wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang ini. Rasulullah ikut, bukan hanya memberikan wasiat kemudian berdiam diri di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW umira ala hada ila Zaid bin Harith. Rasulullah dalam perang ini mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima pasukan. Seraya berkata, ya, apabila Zaid itu terbunuh, maka Ja'far ibn Abi Thalib yang mengambil pimpinan. Kemudian apabila Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah lah yang harus memegang tampuk kepemimpinan pasukan dengan memegang royah. Dan ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu. Allah SWT berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, dan dia Nabi Muhammad tidak pernah berkata sesuai hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan. Rasulullah tahu Zaid bin Harithah, ya. Kalau Zaid meninggal, ya, kemudian dipegang oleh Ja'far. Ja'far meninggal, dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian beliau mengangkat panjinya, royahnya yang berwarna putih, ya,
bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan bendera ISIS. Ya. Itu bukan bendera ISIS. Itu adalah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kana khuluquhul Quran, yang akhlaknya seperti Al-Qur'anul Karim. Itu bukan bendera orang-orang radikal, tidak. Jadi bendera berwarna putih dan memberikannya kepada Zaid bin Harisah. Bendera ini yang dipegang oleh Zaid bin Harisah. Ya. Kalau terbunuh Ja'far, kalau Ja'far terbunuh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhum jami'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya agar mendatangi tempat terbunuhnya Al-Haris Ibn Umair, ya, utusan tersebut, dan menyuruh penduduk di sana untuk masuk Islam. Seperti biasa, nggak tiba-tiba langsung membunuh, tapi menyeru mereka untuk masuk Islam. Kalau nggak mau, nggak, silahkan beribadah dengan keyakinan masing-masing, tapi membayar uang amanan, jizyah, upeti. Kalau nggak mau, falharab, maka perang. Kemudian apabila menerima ajakan tersebut, maka itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, karena tidak akan terjadi pertumpahan darah, ya. Nggak jadi kerugian baik di kalangan musyrikin dan di kalangan kaum muslim. Dan kalau mereka menolak, maka harus diperangi dengan memohon pertolongan Allah. Kemudian beliau bersabda, perangilah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang kufur kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan Allah, dan janganlah kalian berbuat khianat atau mencuri harta rampasan sebelum dibagikan oleh Rasulullah SAW. Janganlah membunuh anak-anak, wanita, dan orang-orang yang sudah sepuh atau lanjut usia. Dan janganlah memotong pohon-pohon kurma dan pepohonan yang lain, dan jangan pula menghancurkan bangunan. Ada agama yang lebih indah dan lebih kamil daripada Islam. Sekarang sedikit-sedikit Islam disebut radikal, disebut teroris. Kita flashback, siapa sebab perang dunia pertama? Siapa sebab perang dunia kedua? Muslimin enggak pernah. Muslimin hanya diserang dan mempertahankan hak mereka. Nah, orang-orang yang bukan beragama Islam, ketika mereka melakukan sebuah perbuatan yang harusnya dicap sebagai teroris, diam. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus ada orang yang menyuarakan. Tentu saja jika mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Ya. Kalau tidak bisa, ya kita berdoa saja kepada Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan jangan mencuri ghanimah, karena urusan ghanimah ini biasanya menjadi fitnah. Ya. Gara-gara ghanimah ini aja muncul sebuah firqah sesat pertama, yaitu Khawarij. Ya. Mengatakan kepada Rasul, ketika Rasul membagikan ghanimah, i'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, berbuatlah adil engkau. Wal'iyadzubillah. Ya, kalau Nabi Muhammad saja dibilang seperti itu, siapa lagi orang yang bisa adil? I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Sesungguhnya kamu ini belum adil dalam membagi ghanimah. Akhirnya Umar bin Khattab berdiri dan membuka pedangnya, dan pedang itu hampir sudah menempel di leher orang tersebut. Kata Rasulullah, jangan wahai Umar. Ya Rasulullah, biar saya penggal ini orang. Biar ya Umar. Kalau kamu bunuh dia, orang-orang kafir itu mengatakan itu Muhammad membunuh sesama Islamnya. Akhirnya orang ini keluar. Orang ini keluar dan Rasulullah mengatakan akan muncul dari generasinya orang-orang tersebut yang ibadahnya
melebihi ibadah kalian. Jadi sahabat itu ibadahnya nggak ada apa-apa dengan orang-orang Khawarij. Yang bacaannya, Qur'annya lebih baik daripada kalian. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah. Orang-orang yang masih muda. Tapi gampang mengkafirkan kaum muslimin yang berbeda dengannya. Itulah adalah firqah sesat yang pertama kali keluar ya, dalam Islam. Itu Khawarij. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, pelepasan pasukan dan persiapan kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi pasukan 3.000 tersebut telah siap berangkat. Masyarakat Madinah hadir melepaskan kepergian Panglima Rasulullah SAW dan memberikan salam kepada mereka. Ketika itulah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taalaan, salah seorang panglima pasukan itu menangis. Mereka bertanya, "Ma bika ya Abdullah? Apa yang kamu sebabkan ini menangis wahai Abdullah?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku ini tidak memiliki kecintaan kepada dunia dan tidak pula kerinduan kepada kalian." Abdullah bin Rawahah mempunyai keluarga ya, di Madinah. Dikatakan, "Wallahi aku tidak cinta kepada dunia dan aku gak akan kangen terhadap kalian. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dari kitabullah yang menyebutkan tentang neraka." Ini adalah sifat orang-orang mukmin. Ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ini Abdullah bin Rawahah menangis. Apa isi dari ayat tersebut dalam surat Maryam? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Hanya dengan karena ayat ini Abdullah bin Rawahah itu menangis. Saking takutnya Abdullah bin Rawahah itu masuk ke dalam neraka yang disebutkan itu oleh Allah SWT. Wa minkum illa wariduha. Dan tidaklah seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka tersebut. Takut. Seorang sahabat ya, Abdullah bin Rawahah syahid ya, kan tapi mendengar ayat ini takut. Kita gampang lah, masih syabab kok, nanti aja taubat. Al-iman yazidu wa yankus, kata Rasulullah SAW. Nah, ini sebagai penutup ya, karena kita akan lanjutkan pembahasan perang Mu'tah di Selasa depan insyaallah. Al-iman, kata Rasulullah SAW, yazidu wa yankus. Al-iman itu yazid, naik, wa yankus, dan berkurang. Yang namanya naik dan berkurang itu wajar. Itu Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya seperti itu. Akan tapi, seandainya Rasulullah SAW melihat keimanan orang Islam zaman sekarang, mungkin akan mengatakan, al-imanu yazidu wa yanzil. Ya, yazid itu sedikit, baru naik sedikit, kemudian turun bebas terjun, yanzil. Ya. Karena itu memang keadaan realita kaum muslimin. Ya. Di akhir zaman, paginya beriman, ya, sorenya sudah kufur. Ya. Itu hadisnya memang. Akhir zaman memang seperti itu. Insya Allah kita akan membahas kelanjutan peperangan Mu'tah, di mana 3 orang tersebut telah syahid, dan bahkan Ja'far bin Abi Thalib tertebas kedua tangannya sambil memegang benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebelum syahid. Setelah pertempuran Rasulullah mengatakan Ja'far itu telah terbang ya, dengan mempunyai dzu janahain, mempunyai 2 sayap. Ja'far bin Abi Thalib diberikan julukan oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat yang mempunyai 2 sayap. Ya, Allah gantikan tangannya dengan sayap. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ya.
Karena Rasulullah SAW itu diberikan informasi wahyu, kalau kita tidak. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang salah yang ana sampaikan itu berasal dari ana pribadi. Jika ada yang manfaat dan kebenaran itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin.